The film was translated and narrated Zia by Qingyin M. putri sah keluarga Zia Tabib Ilahi. Xiaoyan, setelah menikah ke keluarga Fu, kamu harus patuh. Dengan begitu kamu bisa punya banyak lollipop enak. Apa kamu ingat? Aku ingat. Kata ibu. Menyentuh kepalamu akan membuatmu tidak tumbuh tinggi. Ibu benar. Ayo pergi. Zia hai. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan ketika ibuku disebutkan, kau bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau ketakutan. Tuan tua Fu, kepala keluarga Fu. Setelah membuatmu bersiap begitu lama, kau mengirimiku orang bodoh. Zia hai. Apa kau mengolok-olokku? Tuan tua Fu, bagaimana mungkin aku berani? Xiaoyan kita, meskipun sedikit naif dan berpikiran sederhana, tapi untuk meneruskan garis keturunan tuan muda tertua, itu sama sekali tidak masalah. Kakek, The film was Xiaoyun sangat translated penurut. and Aku akan narrated memberikan by M. lollipopku Media. kepada kakek, agar kakek tidak mengusirku ya. Dan tolong pertimbangkan, dengan menantu perempuan yang sederhana dan lugas seperti itu, Anda dan tuan muda tertua akan lebih mudah mengaturnya, bukan? Meskipun dia sedikit bodoh, jika dia bisa melanjutkan garis keturunan keluarga Fu. Baiklah, tinggalkan orangnya di sini. Kau boleh pergi. Lalu bagaimana dengan mahar 10 juta yang kita sepakati sebelumnya? Mas kawin akan ditransfer besok. Patuhlah. Si idiot ini mustahil bisa menjadi nyonya muda sulung yang baru, bukan? Dengan keadaannya seperti ini, dia juga bisa bangkit menjadi seorang Phoenix. Keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan apa yang kau bicarakan? Orang bodoh dipasangkan dengan orang cacat. Pelayan Tian, pelayan keluarga Fu. Pasangan yang serasi. Omong kosong apa yang kau katakan? Pelayan Tian. Cepat pergi dan bekerjalah. Bicaralah. Ada apa? Nona muda, kematian ibumu memang berhubungan dengan keluarga Fu. Dulu, Tuan muda, tolong jangan The terlalu film was cemas. translated Meskipun kita and tidak melihat tabib narrated ilahi by tanpa M. nama Media. hari ini, tapi untungnya kita tahu dia sudah berada di kota Hai. Ketika saatnya tiba, temukan dia. Penyakit Anda pasti ada jalan. Fu Junyun, putra sulung keluarga Fu. Ngomong sih gampang. Kudengar tabib dewa ini tidak hanya memiliki temperamen yang aneh, tapi juga muncul dan menghilang secara tidak terduga. Aku khawatir tubuhku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hai Feng, asisten Fu Junyun. Aku tidak takut mati. Aku hanya menyesal. Aku tidak akan bisa membalaskan dendam orang tuaku. Tuan muda, aku mengerti. Jangan tunjukkan wajahmu selama beberapa hari ke depan. Aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu. Berpakaian begitu rapi dan pantas. Mungkinkah dia pria sakit-sakitan dari keluarga Fu itu? hei, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak melihat jalanmu? Cepat bangun. Maafkan aku. Xiaoyan tidak sengaja melakukannya. Dia keracunan. Jika tidak segera diobati, dia tidak akan punya banyak hari lagi untuk hidup. Kakak tampan. Ini adalah dupa kesukaan Xiaoyun untukmu. Jangan marah pada Xiaoyun. Anggap saja kau beruntung. Sachet detoksifikasi ini, banyak orang tidak bisa membelinya bahkan dengan uang. Kau mendapatkan penawaran bagus. Tuan muda, kesehatan Anda tidak baik. Anda tidak bisa menerima barang yang tidak jelas asalnya. Ini bukan sesuatu yang tidak jelas The film asalnya. was Ini sachet translated dupa buatan and tangan narrated Xiaoyun. by M. Pria Media. jahat, kau tidak menginginkannya. Nenek itu enggan memberikannya. Awalnya, aku ingin tuan mudamu hidup beberapa hari lagi. Jika kakak tampan tidak menyukainya,
Maka kembalikan pada Xiaoyun. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Ayo pergi. Selamat tinggal kakak tampan. Orang itu cukup sopan. Sachetku tidak sia-sia. Pria sakit-sakitan itu masih belum kembali selarut ini. Sudahlah. Bau ini sudah berakhir. Ini adalah dupa yang memabukkan. The film was translated and narrated by M Media. Itu kau, Itu kau. kakak tampan. Kenapa kau di sini? Kau putri yang dikirim oleh keluarga Xia. Aku... Ada apa denganmu? Seseorang. Malam ini, aku akan membiarkan Bo dan Xiaoyun bergaul dengan baik. Ayo pergi. Kakek. Ini untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu menangis? Ibu saya sakit. Sakit parah sekali. Dia akan meninggal. Setidaknya kamu masih bisa menemani ibumu untuk sementara waktu. Tidak seperti saya. Saya tidak punya ayah atau ibu lagi. The film was Maafkan saya, kakak. translated and narrated by Tidak M apa-apa, saya Media. sudah terbiasa. Kakak, ini untukmu. Ibu bilang capung lambang keberuntungan. Dengan ini, kamu pasti akan sembuh. Melihat lebih dekat. Kau memang sedikit mirip dengannya. Tuan muda. Setelah nyonya muda tertua bangun, berikan sup obat ini padanya selagi masih hangat. Tidurlah yang nyenyak malam ini. Dia akan baik-baik saja besok. Mengerti. Kau boleh pergi. Ibu, aku merasa tidak enak badan. Ibu, saya merasa tidak enak. Ibu, Pelacur itu akhirnya mati. Pernikahanku dengan Xia Hai minggu depan. Kau benar-benar harus datang. Ya. Kau benar-benar harus datang. Ibu, Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda, kami baru saja menerima kabar. Tabib ilahi tanpa nama. Memang sudah tiba di kota Hai. Atur pertemuan sesegera mungkin. Baik. tabib ilahi tanpa nama. Bukankah itu aku?
Tadi malam aku dengar namaku disebut. Apakah itu hanya mimpi? Kinke. Nona, seseorang bayar mahal untuk bertemu denganmu. Tidak mau bertemu. Orang yang meminta untuk bertemu denganmu adalah suamimu saat ini, Fu Junheng. Apa katamu? Apakah dia mengenaliku? Malam itu, kenapa dia tidak membongkarku? Atur pertemuan dengannya besok sore. Di kedai Teh Fuyuan. Berhenti. Kau tidak sopan. Apa kau tidak tahu cara menyapa orang yang lebih tua? Suo Shanyonya kedua keluarga Fu. Halo Bibi. Kau memanggilku apa? Aku tidak setua itu. Kalau bukan Bibi. Halo Nyonya. Fu Junheng, beginikah caramu mendisiplinkan istrimu? The film was Begini sikapmu translated saat bertemu and orang yang lebih tua. narrated by Lalu M sikap Media. seperti apa yang seharusnya? Meskipun kau belum menikah. Ketika menantu baru masuk ke keluarga, memberi salam saat bertemu orang tua adalah berlutut dan bersujud sebagai tanda hormat. Itulah sikap yang seharusnya dimiliki terhadap ibu mertua. Apa dia pantas? Kau, Ya Tuhan Ibu, Fu Jiaheng putra kedua keluarga Fu. kenapa kau bertengkar dengan sepupu? Sepupu sudah sangat rapuh. Jika kau membuatnya sangat marah, sampai dia tiba-tiba pingsan, bukankah itu salahmu? Bisnis lebih penting. sudahlah. Aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Tanda tangani ini sebelum kau pergi. Perjanjian pengalihan saham. Bibi, apa maksudmu dengan ini? Bukankah sudah jelas? Meskipun menantu perempuan keluarga Fu kami, semuanya menikmati 3% saham grup. Tapi si bodoh ini, paling-paling hanya pengantin pembawa kebahagiaan. Menurutku saham-saham ini tidak perlu diberikan padanya. Sekarang grup sepenuhnya dikelola oleh pamanmu. Yang cakap mendapatkan lebih banyak. Saham-saham ini tentu saja juga milik pamanmu. Grup kita. Kapan giliran paman kedua yang memegang kendali? Sepupu, kau tidak perlu begitu sarkastikan. Ayahku sebenarnya ingin menyerahkan hak manajemen kepadamu. Tapi sepertinya kau sendiri tidak memenuhi standar kan? Lihatlah tubuhmu. Aku khawatir kau bahkan tidak bisa menangani grup rapat rutin kan? Aku menyarankanmu untuk patuh saja menjadi orang tak berguna. The film was Dan berhenti translated mempermalukan dirimu and sendiri. narrated by M Media. Dua bajingan ini menendang saat orang jatuh. Aku harus mencari cara untuk menangani mereka dengan benar. Apakah kau menindas kakak tampan? Bisakah kau tidak menindas kakak tampan? Aku akan memberimu hadiah. Dasar gadis mati. Beraninya kau menipuku. Xiao Yan, Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Apa yang kalian lakukan? Ayah, ayah, Xiao Yun adalah menantu perempuan yang kubawa kembali. Apa? Apa kalian berdua punya masalah dengannya? Kami tidak akan berani. ayah. Aku baru saja melihat dia tidak mengerti apa-apa dan ingin mengajarinya. Hanya mengajarinya. Apa kau pikir aku buta? Junheng, kau beritahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi? sekarang, keluarga Fu sepenuhnya dikendalikan oleh Fu Shichan. Aku tidak bisa membiarkan kakek jatuh ke dalam krisis juga. Tidak apa-apa kakek, The film was translated kami hanya and sedikit narrated perselisihan by M kecil itu Media. saja. Dia menolak mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia mungkin khawatir tentang Fu Shichang? Sepertinya masalah keluarga Fu sangat rumit. Fu Shichan tuan kedua keluarga Fu. Namun, aku tak mudah ditindas seperti si lemah ini. Kakek. Itu dia. Dia bilang aku bodoh. Dia juga bilang kakak tampan tidak berguna. Apa? Kalian berdua? Jika kalian berani mengganggu Xiao Yan dan Junheng lagi, maka keluarlah sendiri. Mengerti kakak? Dasar bajingan sakit-sakitan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Anak tidak. Ya. Enak. Kakak tampan sangat baik padaku. Makan pelan-pelan. Seluruh meja ini untukmu. Tuan muda,
Tabib ilahi sudah di sini. Xiaoyan, aku ada urusan, aku akan keluar sebentar. Tunggu aku di sini. Baiklah. Nona. Jemput aku cepat. Cepatlah. Apa kau benar-benar akan menyelamatkan Fu Junheng? Bukankah kau berencana untuk? Aku sebelumnya berpikir keluarga Fu adalah pendukung terbesar keluarga Xia. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Mungkin selama ini satu-satunya yang telah membantu keluarga Xia melakukan perbuatan jahat adalah Fu Shichang. Aku sekarang merasa bahwa membantu orang yang sekarat, mengambil alih keluarga Fu, melenyapkan keluarga Xia mungkin lebih menarik. Tapi identitasmu, jangan beritahu dia untuk saat ini. Perairan keluarga Fu terlalu dalam. The film was Aku hanya bisa terus translated berpura-pura and tidak tahu, narrated yang by lebih M menguntungkan Media. bagiku. Tapi, Hai Feng. Jika tabib dewa pun tak bisa menyembuhkannya, lakukan sesuatu untukku. Tuan muda. Jangan katakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Setelah aku mati, mereka pasti tidak akan memperlakukan Xiaoyun dengan baik. Tapi dia tidak bersalah. Setelah aku mati, tolong bantu aku mencarikan keluarga yang baik untuknya. sepertinya dia tidak tahu bahwa aku adalah orang yang dia cari. Ayo pergi. Tuan Muda Fu, kau sudah menunggu lama. Ini adalah tabib ilahi tanpa nama. Sosok ini, mengapa terlihat sangat familiar? Maafkan saya tabib dewa. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Mohon tabib ilahi selamatkan tuan muda kami. Tidak, itu tidak benar. Dengan kantong obatku di dekatnya. Gejalanya, mengapa semakin parah? King King, pasang jarumnya. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tabib dewa Anda. Sepertinya Tuan Muda Fu sudah jauh lebih baik sekarang. Jauh lebih baik. Tapi darah ini. Jangan terburu-buru. Ini darah beracun. Darah beracun. Tuan muda. Tuan muda, Anda sudah tahu. Anda diracuni. Ceritanya panjang. Tabib dewa, apakah saya tidak bisa diselamatkan? Secara teori memang tidak dapat disembuhkan. Namun, aku bisa menyembuhkannya. Aku sudah mencari sumber racun ini selama bertahun-tahun. Dan hari ini, aku akhirnya mendapatkan terobosan. Orang-orang yang membantu Xia Hai meracuni ibuku saat itu pasti ada di keluarga Fu. Tabib dewa, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan saya? Di dunia ini, nona muda kami bisa sembuhkan semua racun. Bagus sekali tuan muda. Penyakit Anda bisa disembuhkan. Apa yang kau katakan? Dia pergi menemui tabib ilahi. Dan mereka bilang bisa menyembuhkannya. Ya ayah. Kami sudah merencanakan selama bertahun-tahun. Dan sekarang warisan hampir dalam genggaman kami. Kami tak bisa biarkan usaha kami sia-sia sekarang. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi. Suruh Bibi Yu menambah dosisnya. Malam ini, kita akan mengirimnya ke kuburan. Kakak tampan, ada apa denganmu? Ruang operasi. Dokter, bagaimana cucuku? Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Apa yang kau katakan? Ayah, Ayah, ayah jangan menakutiku. ayah. Junang lemah sejak kecil. Sudah sangat sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Mohon terima belasungkawa saya dan tetaplah kuat. Bagaimana kalau kita
mengurus pengaturan pemakaman. Kakak tampan tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Aku akan cari ramuan keabadian untuk kakak. Setelah dapat ramuan keabadian, dia akan baik-baik saja. Ayah. Junhang sudah tiada. Tapi posisi pewaris The film keluarga was Fu kita translated tidak bisa tetap and kosong. narrated Mengapa by kita M tidak Media. membiarkan Jiahang? Kenapa kau mengatakan ini sekarang? Aku juga tidak ingin mengatakannya, ayah. Tapi tahukah ayah, sekarang semua orang di luar menyebarkan rumor bahwa keluarga Fu kita hampir tamat. Ya ayah, Yang paling menjanjikan sekarang adalah Jiahang kita. benar. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayah, mengingat keadaannya, apa yang masih ayah ragukan? Dengan kematian Junheng, media akan segera tahu. Jika ayah ragu lebih lama lagi, keluarga kita akan benar-benar terlalu pasif. Ya ayah, Baiklah. Aku setuju. Siapa bilang Fu Jun yang sudah mati? Bahkan jika Raja Neraka benar-benar menginginkan nyawanya, dia harus bertanya, apakah aku setuju atau tidak? Nona, mereka sudah pergi. Tabib Dewa. Anda sudah menyadari ada yang menguping di luar. Itu sepupumu. Jika aku tidak salah, mereka akan mencoba membunuhmu malam ini. Aku punya cara untuk mengatasinya. Namun, aku butuh tabib dewa untuk membantuku. Kau masih hidup. Aku belum mati. Sepertinya Bibi sangat kecewa. Junhang. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Bagus sekali. Benar-benar bagus sekali. Kakek. Alasan aku baik-baik saja kali ini. Semua berkat tabib ilahi tanpa nama. Tabib ilahi? Benar-benar itu. Tabib ilahi tanpa nama dari legenda. Yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Tabib ilahi tanpa nama. Tepat sekali. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Tuafu. tidak mungkin. Tabib ilahi tanpa nama. Bagaimana bisa seorang gadis berambut kuning yang giginya saja belum lengkap? Ya, kakak. Kau sama sekali tidak boleh tertipu The oleh film was seseorang. Ya, ayah. translated and narrated by M Media. Kali ini, aku berterima kasih pada tabib ilahi tanpa nama atas obatnya. Sehingga aku bisa lolos dari musibah ini. Lolos dari bencana. Apa maksudmu? Itu berarti bahwa kondisi cucu Anda bukanlah penyakit, melainkan keracunan. Apa yang kau katakan? Terlebih lagi, itu adalah racun kronis jangka panjang. Tidak benar gadis kecil. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa anggota keluarga Fukame punya masalah? Apa yang kubilang? Mengapa kamu begitu cemas? Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Aku ingin melihat siapa yang punya keberanian seperti itu. Kalian semua mengaku jujur. Siapa sebenarnya yang melukai cucuku? Beraninya kau, siapapun yang tidak mengatakan kebenaran, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Kakek. Karena itu adalah keracunan jangka panjang, maka itu pasti orang tua di rumah. Dan seseorang yang memiliki akses jangka panjang ke dapur. Tuan tua, aku sudah mengikutimu selama lebih dari 10 tahun. Kau mengenalku, aku melihat tuan muda tumbuh besar. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Paman Liu. Silakan bangkit. Paman Liu selalu setia. Tentu saja aku tidak akan mencurigainya. Tapi, Tuan muda, aku tidak. Saya juga sudah bekerja di keluarga Fu selama beberapa tahun. Dan saya tidak punya dendam terhadap The Anda. film was Bagaimana mungkin translated saya and melakukan narrated hal by sekejam M itu? Media. Pasti ada yang menjebak saya. Mohon Tuan Besar berikan saya keadilan. Benar Junheng. Bibi Yu selalu jujur dan dapat diandalkan. Tanpa bukti. Anda tak bisa membuat tuduhan tanpa bukti. Siapa bilang mengetahui kebenaran membutuhkan bukti? Tabib ilahi, Anda punya cara. Ini adalah obat baru yang aku kembangkan. Ini dapat melumpuhkan sementara sistem saraf seseorang. Memaksa orang yang meminumnya untuk hanya mengatakan yang sebenarnya. Hanya dengan satu pil. Bahkan orang yang paling tertutup sekalipun hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu aku menyarankan setiap orang di keluarga Fu meminum satu pil. Tidak.
Semua obat punya efek sampingnya. Anda bilang baik-baik saja, lalu baik-baik saja. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Bisakah Anda bertanggung jawab? Aku ingat sekarang. Itu kau. Hari itu, aku melihatmu menyelinap. Memasukkan sesuatu ke dalam obat sepupuku. Kurasa orang yang meracuninya. Pasti kau kan? Tidak. Sudah jelas. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Nyawa kakakmu masih di tanganku kan? Jelaskan dirimu dengan jelas. Kenapa sebenarnya kau meracuni sepupuku? Ya. Saya yang meracuninya. Benar-benar Anda. Siapa suruh tuan muda tidak meminjamkan uang kepada saya? Kaki saudara saya patah. Karena ini, saya melayaninya selama bertahun-tahun. Namun dia sama sekali tidak peduli dengan hubungan kami. Bibiyu, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Berapa kali Tuan Mudeng meminjamkan uang padamu? Setiap kali kau membuat alasan, mengatakan seseorang di rumah sakit parah. Dan apa hasilnya? Kau ambil semua demi biaya judi saudaramu. Sekarang kau menyalahkan Tuan Muda. Dasar bajingan. Hanya demi sedikit uang. Anda berani menyakiti cucu saya. Seret dia pergi. Ya. Tuan Muda Fu, penyembuhannya sederhana. Selama Anda mengikuti resep saya ini, dan meminumnya selama 3 hari berturut-turut, Anda akan bisa keluar dari kursi roda. Itu luar biasa. Tapi Pilahi, kali ini kami benar-benar berutang budi kepada Anda. 3 hari kemudian, jika cucu saya benar-benar bisa berdiri, saya Fu pasti akan adakan pesta besar untuk Anda. Pada saat itu, saya harus meminta Anda untuk hadir. Baiklah, kalau begitu aku akan minta Tuan Tua Fu balas budi padamu nanti. Junhan, selamat. Tentang apa yang baru saja terjadi, jangan masukkan ke hati. Bibi kedua dan sepupumu, mereka hanya panik karena khawatir. Benar Junheng, jangan terlalu dipikirkan. Paman kedua bibi kedua, kalian tidak perlu menjelaskan kepadaku. Hati-hati dengan kata-kata yang tak sesuai hati nurani. Terlalu banyak bicara. Dan itu akan memperpendek umur kalian. Beraninya kau bicara pada orang tuaku seperti itu. Lupakan saja. Junhan, kalau begitu kami tidak akan mengganggu istirahatmu. Ayah, pergi. Tuan Muda, ini jelas dihasut oleh mereka. Kenapa Anda? Tentu saja aku tahu. Mereka adalah dalangnya. Tapi dengan kemampuanku saat ini, aku belum cukup kuat untuk melawan mereka. Jadi aku harus pulih secepat mungkin. Barulah aku bisa merebut kembali kendali kelompok ini. Di mana Xiao Yun? Mengapa aku belum melihatnya? Sudah berakhir. Anda sudah koma. Xiao Yun mau cari obat ajaib buat selamatkan Anda. Dan kemudian dia lari keluar dari rumah sakit. Xiao Yun berpikiran sederhana. Dia bahkan tidak tahu jalan. Sudah selarut ini pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Cepat cari dia. Aku sudah membawa kembali ramuan ajaibnya. Kakak tampan, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar sudah bangun, itu bagus sekali. Kemana kau pergi mengumpulkan herbal? Aku mengumpulkannya di gunung. Jalan gunungnya sangat sulit dilalui. Aku mendaki sangat-sangat lama untuk akhirnya mengumpulkan ini. Bukankah ini semua hanya gulma? Ini ramuan ajaib. Gulma. Mengapa kau begitu bodoh? Menggali dengan tanganmu. Kakak tampan, kamu tidak akan mati kan? Xiao Yun, jangan khawatir. Denganmu bahkan, jika aku harus mati, aku akan tetap berjuang sekuat tenaga. Apa yang Anda katakan? Orang sakit-sakitan itu selamat. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka bilang dia tidak akan hidup lama lagi? Bagaimana ini bisa palsu? Mereka bilang tabib ilahi tanpa nama itu memberi aku pun terlangsung pada Fu Junhan. Dan barulah Fu Junhan ditarik kembali dari gerbang neraka. Dan mereka juga mengatakan bahwa 3 hari kemudian, dia akan bisa berdiri dari kursi rodanya. Kalau begitu aku, Xia Minsu Putri Liu Winping. bukankah aku akan memberikan posisi nyonya masa depan keluarga Fu kepada si bodoh Xia Qingyun? Jangan khawatir. Meskipun dia benar-benar selamat, orang-orang dari keluarga Fu itu tidak akan membiarkannya benar-benar bangkit. Ya ampun, sial sekali. Bebek panggang itu terbang begitu saja. Agak aneh juga sih. Tabib ilahi tanpa nama ini. Kapan dia terlibat dengan orang sakit-sakitan itu? Kataku, cekik saja dia sampai mati.
untuk menghindari semua masalah ini. Diam, dasar bodoh. Apa kau pikir? Membunuh dia saja sudah cukup. Lalu bagaimana dengan Tuan Besar? Dan perusahaan mendukungnya? Bagaimana dengan para orang tua bangka itu? Jika dia mati, dengan sedikit pun kecurigaan, kita bertiga, tidak satu pun dari kita akan bisa lolos dari kesalahan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton tanpa doa saat dia mengambil kembali posisi pewaris? Tentu saja tidak. Bocah itu, bukankah dia bilang, dia harus minum obat selama 3 hari agar bisa berdiri? Bukankah cukup hanya dengan menukar obatnya? Lalu, jika kita bertindak sekarang, apakah akan ada masalah? Aku tidak menyuruhmu meracuninya. Cukup tukar dengan obat tonik biasa. Lalu buang ampas obatnya. Apa yang bisa mereka ketahui? Asalkan setelah 3 hari, dia tidak bisa berdiri, bukankah itu sudah cukup? Benar. Selalu saja kamu. Xiaohan, kau urus ini sendiri. Ingat, jangan sampai ada celah. Mengerti? Katakan padaku. Ini Xiaoyan. Siapa ini? Ini kakak tampan. Ini kakak tampan. Baiklah. Tuan muda, sudah waktunya minum obat. Itu tidak benar. Ini bukan obat yang aku resepkan. Kakak tampan. Xiao Yun ingin minum juga. Bisakah Xiao Yun minum seteguk dulu? Bodoh. Ini bukan air gula. Ini obat. Sangat pahit. Xiao Yun tidak takut pahit. Jangan menangis nanti kalau terlalu pahit. Hanya boleh 1 teguk. Tuan muda, obat ini. Obatnya memang ditukar. Tapi syukurlah, itu hanya obat tonik biasa. Pahit sekali, aku tidak mau meminumnya. Orang tak berguna. Meski diminum selama 10 atau 6 bulan lagi, The film was itu tidak akan ada translated efeknya. and narrated by Kau M. bisa mati Media. saja di kursi roda itu. Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Perasaan apa yang mungkin ada? Ini bukan obat mujarab. Baru saja masuk ke perutku. Ini tidak akan berhasil. Obat semacam ini untuk tubuhnya sama sekali tidak ada efeknya. Tapi dengan identitasku saat ini, bagaimana aku bisa secara alami dan sah membantunya menghilangkan racun? Bagaimana kalau begini? Kau bantu aku menyiapkan mandi obat. Aku ingin menghilangkan rasa lelahku. Benar sekali. Mandi obat. Kakak tampan. Biarkan Xiao Yun menyiapkannya. Xiao Yun punya obat dewa yang bisa menjamin menyembuhkanmu seketika. Sembuh seketika. Kalau begitu aku berterima kasih pada Xiaoyunku. Tabib dewa ini belum pernah untuk siapapun secara pribadi menyiapkan mandi obat orang sakit. Kamu harus menghargai keberuntungan ini. Aku tidak menyangka, Nyonya muda ternyata berbaik hati padamu. Kupikir, dia hanya akan meminta permen darimu. Ini. Bagaimana ini bak mandi? Bukankah ini bak racun? Nyonya muda memang benar-benar usil. Tuan muda, biarkan aku mengganti air untukmu. Tidak perlu. Cukup berendam seperti ini. Ini, Tidakkah kau tahu? Herbal ini. Dia dengan susah payah memetiknya dari gunung. Dia benar-benar percaya. Herbal ini bisa menyembuhkanku. Lihatlah hati yang begitu murni. Bagaimana aku tega mengecewakannya. Bagiku, ini hanya mandi sekali lagi. kalau begitu mandilah. Ini bukan membuang-buang usahaku untukmu. Tapi sayangnya, jika mandi obatku digabungkan dengan obat yang aku resepkan, hasil 2 kali dengan setengah usaha. Tapi sekarang, aku hanya bisa membiarkanmu 3 hari kemudian, baru bisa berdiri. Tuan muda, kau benar-benar punya pandangan seperti dewa. Jika aku tidak menukar ramuan obat ini sebelumnya, dia pasti sudah benar-benar berhasil. Aku terlalu mengenal adikku. Dia selalu tidak sabaran. Jadi aku hanya memberinya kesempatan. Maksudmu? Setidaknya sebelum perjamuan. Aku ingin dia berpikir rencananya. Sudah berhasil. Aku mengerti. Kau berpura-pura lumpuh sekarang. Lalu di perjamuan, tiba-tiba berdiri di depan mereka semua. Setelah itu, mereka pasti menyerahkan sahamnya. Itu tidak akan berhasil.
Tidak mungkin. Masalah obat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku harus mencari cara untuk menukar kembali obatnya besok. Paman Liu. Layang-layangku hilang. Bisakah paman membantuku mencarinya? Nyonya muda besar, lihat ini. Ini diberikan oleh kakak tampan kepadaku. Kalau hilang, dia akan sedih. Baiklah, Nyonya muda besar, tolong jaga rebusan obat ini untuk saya. Anda sama sekali tidak boleh pergi. Saya akan segera mencari layang-layang Anda. Nyonya muda besar, Nyonya muda besar. Nyonya muda besar. Layang-layangnya sudah kembali. Terima kasih Paman Liu. Paman sangat baik. Nyonya muda besar kami. Benar-benar seperti anak kecil. Mengapa obat ini tidak sebagus kemarin? Bahkan rasanya sedikit manis. Itu tidak benar. Ini bukan obat dari kemarin. Itu tidak mungkin. Kemarin aku sudah menemukan seseorang. Untuk menukar kembali ramuan obatnya, seharusnya tidak perlu tindakan tambahan. Mungkinkah orang lain punya niat jahat? Sekarang bawa ini untuk diperiksa. Baiklah. Selama dia minum obatnya dengan lancar, maka pasti tidak akan ada masalah. Gadis sialan. Jeti, kamu sudah menikah dan sayapmu sudah mengeras ya. Kamu melihatku. Tidak menyapa sama sekali. Ibu, lihat dia sekarang. Jangankan menyapa. Aku takut dia bahkan tidak bisa mengerti ucapan manusia lagi. Si bodoh kecil. Apa kau tahu bahwa hidupmu yang baik sekarang? Semuanya berkat aku. Kenapa kau tidak cepat-cepat bersujud padaku beberapa kali? Untuk berterima kasih padaku. Liu Wenping. Xia Mingxiu. Apa kau benar-benar berpikir, aku masih orang yang sama seperti dulu? Sama sekali tidak bisa melawan. Aku... Nona Xia, kau adalah orang pertama yang berani membuat istriku istri Fu Junheng berlutut dan bersujud kepadamu. Kakak tampan. Dia melindungiku. Jeti kau Fu Junheng. Ternyata rumor itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa Fu Junheng ini memiliki tanda-tanda perbaikan? Dia masih hanya orang yang sakit-sakitan. Tuan muda Fu, mohon jangan salah paham. Mingzu hanya belak-belakan. Kami baru saja mendengar kesehatan Anda membaik. Jeti kami sengaja datang menjenguk Anda. Aku menghargai niat baikmu. Kau boleh pergi sekarang. Kakak ipar. Sekarang kita bagaimanapun juga dianggap keluarga. Kami baru saja tiba. Dan kau sudah mengusir kami. Bukankah itu tidak pantas? Keluarga, kalian sendiri tahu betul kehidupan seperti apa yang Xiao Yun jalani saat tumbuh dewasa. Di keluarga Xia kalian, Nyonya Xia, aku menyarankanmu untuk berbicara terus terang. Kalau tidak, jangan salahkan aku Fu Junheng, karena tidak menghormati keluarga Xia kalian. Aku tidak pernah memberitahunya tentang urusan keluarga Xia. Bagaimana dia tahu? Tuan muda Fu, mohon jangan salah paham. Kunjungan kami kali ini sungguh tidak ada niat buruk. Saya dengar, menantu perempuan manapun yang menikah ke keluarga Fu bisa menerima 3% saham di grup Fu. Keluarga ini benar-benar terobsesi dengan uang. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya berpikir, karena Xiaoyun tidak waras, dan kesehatannya juga tidak baik. Saya berpikir, jika 3% saham itu bisa dikelola dulu oleh keluarga Xia kami. Setelah kesehatan Xiaoyun membaik, saya pasti akan menyerahkan semuanya kepadanya. Baiklah. Benarkah? Namun, pernyataan dari Nyonya Xia itu sedikit terlambat. Apa maksudmu? Karena kakek bilang, dia takut orang jahat akan mengincar uang Xiaoyun. Jadi dia membantuku menyimpannya untuk sementara. Begitu kakak tampan sembuh, dia akan memberikannya semua kepadanya. Orang jahat, siapa lagi yang menyebut saham? Itu adalah bibi tua dan jelek, yang mirip sekali denganmu. Kau. Baiklah. Kami ada urusan lain.
Jadi kami akan pergi dulu. Xiaoyan, ayo pergi. Minggir. Ibu, Ibu, ketidaksopanan semacam ini. Bagaimana kau bisa menahannya? Kamu tidak tahu apa-apa. Kurang sabar dalam hal kecil hancurkan rencana besar. Baiklah Fushikang, kamu tidak membalas pesanku begitu lama. Jadi ternyata, kamu berniat memonopoli sahamnya kan? Pelankan suaramu. Kapan aku bilang aku akan memonopoli sahamnya? Apakah kamu masih pura-pura bodoh? Sudah disepakati. Selama saya menikahkan si bodoh Xia Qingyun itu, dengan Fu Junheng, kamu akan memberiku 3% itu? Dari sahamnya. Sudah berapa lama saya menunggu? Jika kamu berani memonopoli sahamnya lagi, hati-hati saya akan berbalik memusuhi dan tidak mengakui kamu. Berbalik memusuhi dan tidak mengakuiku. Jangan kau lupakan. Siapa yang membantumu menghadapi masalah besar itu Baisu waktu itu? Orang yang membantu mereka membunuh ibuku waktu itu. Benar-benar dia. Siang hari, kenapa menyebut orang mati ini? Sungguh tidak menguntungkan. Cepat beritahu saya. Tentang sahamnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini semua karena si bodoh Xu Ocean itu. Sudah berapa kali ku bilang padanya, jangan pernah membahas ini duluan. Dia tidak mau mendengarku. Saat aku pergi, dia pergi memprovokasi si cacat itu. Sekarang lihat, semua usaha sia-sia. Aku sudah jengkel. Itu yang saya pikirkan. Jeti itu dia. Soal saham, jangan khawatir. Ini hanya masalah waktu. Tunggu saja sebentar lagi. Tunggu. Lalu berapa lama saya harus menunggu? Tunggu 2 hari lagi. Fu Junheng itu akan bangkit. Lihat dia. Apakah dia terlihat bisa berdiri? Dulu Baisu bersikeras bertahan selama beberapa tahun. Bukankah dia tetap jatuh? Sekarang, dia sama saja. Jadi ternyata orang yang membantu mereka waktu itu untuk membunuh ibuku. Benar-benar dia. Tuan muda, pakaianmu sudah dibawa ke sini. Aku tercemar. Aku melihat kakak tampan dia. Kenapa dia ada di sini? Aku ingin menanyakan ini padamu. Bukankah sudah kubilang untuk mengawasi nyonya muda? Kemana kau pergi? Tuan muda, kau menuduhku tidak adil. Aku pergi mengambil The film pakaianmu. was translated and narrated Tuan by muda. M Media. Kau sudah berdiri. Jaga mulutmu. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Paham? Baiklah, benar. Berita datang dari laboratorium. Apa yang mereka katakan? Bubuk obat yang diganti orang itu. Dan bubuk obat yang diberikan oleh tabib dewa. Sama persis. Menurutmu orang ini adalah... Jangan menyebarkan berita terlebih dahulu. Mari kita tunggu dan lihat. Maksudmu? Saat aku minum obatku lain kali, aku akan melihat siapa yang mengganti obatnya. Siapa sebenarnya dia? Betapa beraninya. Berani-beraninya mengubah obat tuan muda. Berbaliklah. Itu kamu. Tuan muda. Kamu juga yang mengganti obatnya sebelumnya. Kamu adalah orang tabib ilahi. Ya tuan muda. Tabib dewa khawatir ada yang merusak obat Anda. Jadi dia mengutus saya untuk membantu Anda. Itu tidak benar. Kamu 3 tahun yang lalu sudah datang ke keluarga Fu, tabib ilahi. 3 tahun yang lalu sudah menempatkanmu di sini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tuan muda, saya hanya mengikuti perintah. Pertanyaan-pertanyaan ini, Anda harus bertanya langsung kepada tabib ilahi. Betapa kurang ajarnya. Baiklah, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Jika aku menemukan bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Fu, aku akan membuatmu menyesalinya. Tuan muda, bagaimana bisa kau membiarkannya pergi? Jika dia benar-benar... Karena aku memilih untuk bekerja sama dengan tabib ilahi.
maka aku harus memberinya kepercayaanku. Masalah-masalah ini, aku akan secara pribadi memintanya untuk mengklarifikasi. Nona. Dia mempercayainya. Sepertinya dia tidak memiliki kecurigaan. Nona. Fu Junhang sepertinya sadar obatnya telah ditukar. Apa? Orang-orang kita melihat Hifeng membawa obat itu ke laboratorium mereka. Saya khawatir sekarang. Dia sedang menunggu Anda untuk terpancing. Sepertinya aku meremehkan orang sakit-sakitan ini. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa. Bukankah kita masih punya seseorang di keluarga Fu? Tapi dia adalah kartu truf kita yang tersisa di keluarga Fu. Itu sebelum aku datang. Sekarang, aku adalah kartu trufnya. Biarkan dia keluar dan menggantikanku. Tuan Muda Fu ingin bertemu denganmu. Baiklah, saya mengerti. Aku tahu apa yang ingin Tuan Muda Fu tanyakan. Tapi aku tetap menyarankanmu. Lebih baik tidak bertanya terlalu banyak. Namun aku bisa menjamin bahwa orang-orangku tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu. Sepertinya tabib ilahi saat itu menyetujui permintaanku dengan begitu mudah. Yang juga memiliki syarat. Kamu tidak akan menargetkanku. Tapi kamu akan menargetkan keluarga Fu. Namun tabib ilahi, aku khawatir kamu salah. Meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun memanipulasiku. Memang benar aku mengincar keluarga Fu. Tapi itu tidak termasuk kau dan Tuan Tua Fu. Mungkinkah Fu Shichan? Tuan Muda Fu. Karena kita punya musuh bersama, maka musuh dari musuhku adalah temanku. Lagi pula aku sudah membantumu berkali-kali. Kita harus saling percaya, bukan? Jika Tuan Muda Fu bersedia mempercayaiku, aku bisa menjamin bahwa aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi juga membantumu merebut kembali keluarga Fu. Tentu saja, aku hanya butuh orang-orang tertentu. Dan dia harus membayar harga yang pantas dia dapatkan. Aku harap tabib ilahi berkata yang sebenarnya. Senang bekerja sama denganmu. Dia sudah minum obat ini selama 3 hari sekarang. Tapi mengapa? Batuknya semakin parah. Junhan, bagaimana keadaanmu sebenarnya? Jika kamu tidak sehat, perjamuan terima kasih hari ini bisa ditunda. Saya akan mencari tabib ilahi lagi untuk memeriksanya. Kakek, undangan sudah semua dikirimkan. Tidak pantas membatalkan perjamuan sekarang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Kalian semua duluan saja. Aku akan segera menyusul. Ini hanya perjamuan terima kasih. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Kesehatanmu yang paling penting. Mengerti? Mengerti, kakek. Baiklah. Kalau begitu Xiaoyan dan saya akan pergi duluan. Kakek, bisakah Xiaoyun tinggal dan menemaniku? Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Itu juga tidak apa-apa. Pasangan muda itu memang seharusnya hadir bersama acara seperti itu. Xiaoyan, kalau begitu kamu tetap di sini dan menemaninya. Kakek akan pergi duluan. Selamat tinggal, kakek. Kakak tampan bukankah? Dia sudah sembuh. Nyonya muda, tolong, jangan bicara sembarangan. Tuan muda menahanmu di sini. Untuk hal lain. Halo Nyonya Muda Sulung. Kami adalah tim penata gaya eksklusif Anda. Selamat datang para tamu terhormat di jamuan apresiasi. Bagaimana keadaan Tuan Muda Sulung? Tuan tua, harap tenang. Tuan muda tertua akan segera tiba. Kudengar, Tuan Muda Fu menerima perawatan dari tabib ilahi tanpa nama. Dan kesehatannya kini telah sangat membaik. Tuan Muda Fu adalah pemuda berbakat. Sekarang keluarga Fu memiliki pewaris lagi. Orang-orang tua bangka ini benar-benar pelin-pelan. Cukup omong kosong. Bagaimana hasil urusan yang kuminta kau tangani? Jangan khawatir suamiku. Para pemegang saham itu sudah saya bereskan.
Hari ini tidak peduli apakah si cacat itu muncul atau tidak. Selama mereka tidak melihatnya berdiri dari kursi rodanya, hak waris ini harus diserahkan hari ini. Sangat bagus. Kelopak mataku akhir-akhir ini sering berkedut. Kau bilang Fu Junhan. Dia tidak benar-benar sehat kan? Anda bisa tenang. Saya melihat si cacat itu dengan mata kepala saya sendiri. Terlihat seperti diambang kematian. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Fu berkata, selama Anda berakting dengan baik dalam sandiwara besar ini hari ini, dan mendukungnya dengan benar, keuntungannya pasti akan sangat besar bagi Anda. Baguslah. Nyonya muda Fu telah tiba. Ya ampun, apakah ini Nyonya muda sulung Fu? Bukankah dia idiot? Dia sepertinya saudara tiri dari pihak ayah Xia Mingzu. Dia jauh lebih cantik dari Xia Mingzu. Apakah dia bahkan pantas membandingkan dirinya denganku? Adikku. Dia tidak terlalu pintar sejak kecil. Aku tidak menyangka keluarga Fu begitu murah hati. Mereka bahkan sangat menyayangi orang bodoh. Sayang sekali. Dia mungkin bahkan belum belajar hitung tambah kurang kali bagi dasar. Kan? The film was translated Dia and idiot. narrated by M. Dia Media. idiot. Dia idiot. Tuan tua Fu. Tuan muda Fu bagaimanapun juga. Pewaris grup. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia menikahi seorang idiot? Lagi pula, dia jelas dalam keadaan sehat, dan bahkan bisa keluar dari kursi rodanya. Mengapa kita tidak bisa melihatnya sekarang? Mungkinkah semua rumor itu palsu? Jika begitu, maka posisi pewaris harus diberikan kepada orang lain. Ya Tuan Tua Fu, bagaimanapun juga hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Tepat sekali, Anda harus memberi penjelasan. Benar. Menurutku Tuan muda kedua Fu ini cukup baik. Bagaimana kalau posisi pewaris ini diambil alih olehnya? Benar, saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Kalian semua. Ayah, menurutku, Anda tidak boleh ragu lagi. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan masalah ini? Bagaimanapun Junheng masih belum tiba. Anda tidak punya pilihan lain. Siapa bilang tidak ada pilihan lain? Kakak tampan. Dia benar-benar berdiri. Junhan. Ini, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas menukar obatnya. Junhan. Kamu sehat. Kakek. Pagi ini, setelah aku batuk mengeluarkan darah yang menggenang itu, aku merasa jauh lebih baik. Itu bagus. Xiaoyan. Hai Feng. Pergi awasi dia. Jangan biarkan dia makan terlalu banyak. Baiklah. Sepertinya, bibi kedua tidak percaya pada keterampilan medis tabib ilahi tanpa nama. Atau mungkin dia tidak sabar untuk menggantikan pewaris. Junhan, itu semua salah paham. Bibi keduamu sedang memikirkan keluarga Fu. Benar. Lihatlah dirimu. Begitu lama, kau tidak muncul. Semua orang mengira kau benar-benar sudah berdiri sekarang. Paman kedua, saya benar-benar bahagia untuk Anda dari lubuk hati saya. Benarkah? Kalau begitu terima kasih atas perhatianmu paman kedua. Karena aku sudah pulih, maka bukankah paman kedua harus melepaskan status pewaris kelompok? Fu Junhan, tidak mungkin. Apa maksudmu? Ayahku bekerja sangat keras, mengelola grup selama bertahun-tahun. Kau bilang ambil lalu langsung ambil kembali. Kau anggap dia apa? Ya Tuan Tua Fu, dalam beberapa tahun terakhir grup ini didukung sendirian oleh Ketua Fu. Bahkan jika tidak ada jasa ada kerja keras. Anda tidak bisa pilih kasih seperti ini kan? Tuan Muda Fu belum pernah benar-benar mengelola grup. Bahkan jika dia adalah pewaris, untuk merebut kekuasaan dan posisi segera setelah tiba. Ini mungkin tidak pantas bukan? Tepat sekali. Seseorang yang bagi grup tidak memberikan kontribusi apapun. Hak apa yang dia miliki untuk menikmati hasil kerja orang lain? Tentu saja dia punya hak. Tapi Pilahi, Anda sudah tiba. Terima kasih sudah menyelamatkan cucu saya. Tuan Tua Fu Anda terlalu baik. Permisi. Siapa Tuan Fu Junhan? Ini aku. Halo Tuan Fu. Saya asisten Tuan James.
Tuan James mendengar bahwa kesehatan Tuan Fu telah sangat membaik. Sebagai seorang teman, dia secara khusus menginvestasikan 200 juta ke dalam grup Fu sebagai hadiah ucapan selamat untuk merayakan kesembuhan Anda. Junhan, apakah kamu benar-benar mengenal Tuan James? Tidak mungkin. Dia seorang penyendiri. Orang sakit-sakitan yang tidak pernah keluar. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal tokoh-tokoh penting seperti itu? Orang-orang ini pasti adalah antek-antek yang dia sewa. Uang itu pasti juga palsu. Apel. Panggilan siapa? Tuan James menelepon secara pribadi. Ini benar. Luar biasa. Junhan. Kakek tidak menyangka. Kamu ternyata begitu cakap. Mulai sekarang, kakek bisa dengan yakin menyerahkan bisnis keluarga kepadamu. Sekarang, siapa lagi yang berani mempertanyakan cucu saya? Generasi The muda film memang was tangguh. translated Junhan, and narrated sebelumnya by paman M kedua, Media. takut kau tidak akan langsung beradaptasi dan ragu apakah akan menyerahkan hak pengelolaan ini kepadamu. Sekarang sepertinya saya tidak perlu khawatir lagi. Anda benar, saya harus menyerahkan hak pengelolaan grup kembali kepada Anda. Namun, karena Anda baru saja mengambil alih, Anda perlu memberi saya waktu untuk bersiap. Si Chan benar. Junhan, bagaimanapun juga, paman keduamu punya pengalaman manajemen. Kamu tidak boleh terlalu terburu-buru meraih sukses. Biarkan saja paman keduamu. Sementara menjabat sebagai ketua selama 1 bulan lagi, kamu harus belajar darinya. Setelah kamu mengambil alih, maka semua wewenang manajemen perusahaan akan diserahkan kepadamu. Baiklah. Kakek, aku akan mendengarkanmu. Tidak disangka. Tuan Muda Fu benar-benar pulih sepenuhnya. Si bodoh itu mendapat keuntungan. Waktunya tidak cukup. Aku harus segera menukar kembali identitasku. Tabib ilahi. Mengapa kamu pergi sepagi ini? Kemana kamu terburu-buru? Kamu banyak membantuku. Dan aku belum berterima kasih dengan benar kepadamu. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu. Tapi masih ada beberapa hal yang belum kutanyakan dengan jelas. Tuan James di antara mereka barusan. Bukan temanku. Itu milikmu bukan? Mengapa kamu banyak membantuku? Aku tentu saja punya alasanku. Aku juga tidak membantumu secara cuma-cuma. Kau hanya perlu tidak melupakan perjanjian di antara kita. Selamat tinggal. Berikan ini kepada tim penata gaya. Besok biarkan hanya Xiao Yun yang menggunakan parfum ini. Aneh. Aroma parfum di tubuhmu. Bagaimana bisa persis? Sama dengan aroma istriku itu. Benarkah? Mungkin. Itu hanya kebetulan. Kebetulan. Tapi parfum yang istriku gunakan berasal dari grup Fu kami. Model baru yang belum dirilis ke publik. Jadi dari mana kamu membelinya? Saat ini, di dunia, ada begitu banyak produk palsu dan murahan. Sesekali menyemprotkan satu dengan aroma yang sama. Bukanlah hal aneh bukan? Begitukah? Tuan Muda Fu, aku sangat sibuk. Aku tak ada waktu tinggal di sini belajar parfum denganmu. Aku pergi. Kalau begitu aku akan berterima kasih dengan benar lain kali. Habiskannya, kau bilang Fu Shichang. Apakah perkataannya benar? Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya begitu terus terang. Dia tidak akan menipu kita lagi kan? Beraninya dia? Kami punya di tangan kami bukti dari dulu tentang dia komploti mencelakai kakak dan iparnya. Jika dia berani menipu kami, aku akan segera melawannya. Mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Ngomong-ngomong, apakah kamu The sudah film was menyimpan pulpen perekamnya dengan translated benar? and narrated by M Media. Jangan khawatir, aku sudah membawanya bersamaku. Baguslah kalau begitu. Sopir, ada mobil di depan. Sopir, rem cepat, rem cepat. Cepat rem, cepat rem. Nora, apakah Anda butuh bantuan? Tidak perlu. Aku akan mengurus kakak tampan itu sendiri. Apa yang kau lakukan? Seseorang akan melihat kita sebentar lagi. King. King. Apa yang terjadi? Apa? Kecelakaan mobil.
Sebenarnya apa yang terjadi? Aku baru saja menerima beritanya juga. Kudengar itu di jalan. Mereka menabrak mobil. Mobil itu hancur di tempat. Tidak meninggalkan bukti apapun. Liu Wenping dan sopirnya meninggal di tempat. Artinya ayahmu Xie Hai relatif beruntung. Tapi dia belum keluar dari bahaya. Siapa yang mereka temui sebelum kecelakaan? Fu Shichang. Aku tahu itu, dia lagi. Ini adalah Dimengerti. Orang-orang sudah dikirim ke rumah sakit. Satu meninggal. Satu luka parah. Yang luka parah itu mungkin tidak akan bertahan lama. bagus sekali. Kali ini kita tidak akan punya kekhawatiran lagi. Selama Tuan Tua bersedia melepaskan kekuasaan, keluarga Fu akan menjadi milik kita untuk dikendalikan. Kalian semua ingin hak penolakan kembali. Baiklah. Tapi tunggu sampai saya mati dulu. Jangan kira saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Junlin belum mati. Dan kalian sudah punya pikiran licik lagi. Terutama kamu. Ketua-ketua. Selama bertahun-tahun. Saya kira kamu orang baik. Saya tidak menyangka. Kamu juga tidak bisa menahan diri. Ayah, aku tidak punya pilihan. James akan segera menandatangani kontrak. Dan saat ini Junhem pingsan lagi untuk mempertahankan klien besar ini. Aku hanya bisa menandatangani kontrak atas namanya. Jika tidak, grup Fu kita akan menderita kerugian besar. Ya ayah, ayah tahu betul. Situasi grup Fu kita beberapa tahun terakhir ini, berapa banyak orang di luar sana yang menunggu lihat keluarga kita jadi bahan tertawaan. Mama, Kalian berdua paman dan bibi. Nikmati keuntungan dari keponakanmu. Namun masih berusaha merebut hartanya. Betapa tidak tahu malunya. Masalah ini tidak bisa didiskusikan. Kalian semua keluar. tidak. Ayah, Ayah, Keluar. orang tua bangka ini benar-benar sulit dihadapi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? karena dia tidak mau mendengarkan. Maka kita cari cara buat dia mau dengar. Ayah, jadi maksudmu, kita punya tidak kekurangan 1 atau 2 nyawa. Mereka sebenarnya masih ingin mencelakai Tuan Tua. Ini benar-benar gila. Tuan Muda, tidak kita harus memanggil polisi. Jangan sampai musuh curiga. Ya, kita sekarang hanya selangkah lagi dari mengirim mereka bertiga langsung ke penjara. Jika kita mengekspos mereka sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan melawan api dengan api. Untuk beberapa hal, kita masih membutuhkan bantuan kakek. Sepertinya, kita tidak bisa menyembunyikannya lagi darinya. Kakek, Xiaoyan, apa yang kamu The lakukan? film was translated Kakek, and ada narrated yang ingin by kubicarakan Media. denganmu. Ayah, kami salah mengenai apa yang terjadi sore ini. Tolong anggap kami tidak mengatakannya. Tolong jangan marah lagi. Ini teh ginseng yang kubuat khusus untuk ayah, untuk menyehatkan tubuh ayah. Ayah, tolong minum selagi hangat. Ayah, Ayah, kami salah sore ini. Tolong jangan salah paham pada kami. Aku juga sudah sadar. Berapapun uangnya, kita tidak bisa melanggar aturan. Selama Jun yang tidak bangun, posisi kepala keluarga ini, aku akan terus menjaganya untuknya. ya ayah. Bagus kalau kamu menyadari kesalahanmu. Mulai sekarang, jangan ungkit masalah ini lagi. Ayah, silakan istirahat dulu. Kami akan pergi sekarang.
besok orang tua itu tidak akan pernah bangun lagi. Setidaknya, dia akan menjadi sayuran. Ayah, lalu sekarang, tidak akan ada siapapun yang menghalangi jalan kita lagi. Besok kita akan mengadakan rapat staf untuk menyatakan identitas baru kita berdua. Saya benar-benar tidak menyangka. Mereka benar-benar berani melakukan ini. Xiaoyan, syukurlah ada kamu. Tapi, kapan kamu tahu? Mungkinkah kamu selama ini pura-pura tidak tahu? Tidak, itu tidak benar. Karena kamu sudah tahu tentang rencana mereka. Kalau begitu Junin dia. Kakek, jangan khawatir. Jun yang baik-baik saja dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Karena aku adalah tabib ilahi tanpa nama. Apa yang kamu katakan? Kali ini, kita harus menangkap mereka semua. Junhan, Kakek, kamu baik-baik saja? Bagus sekali. Kalian berdua, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Kalian membuat saya khawatir begitu lama. kakek. Kami hanya takut jika kakek tahu terlalu banyak. Kakek akan sakit karena marah. Ini semua salah kakek yang bingung. Sampai-sampai percaya pada binatang ini. Selama bertahun-tahun, saya minta maaf padamu. Dan pada orang tuamu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, kakek. Mereka terlalu licik, terlalu pandai menyamarkan diri. Tapi tolong percayalah padaku. Kali ini, aku pasti akan membongkar kedok mereka. Apa kamu dengar hari ini? Tuan Tua Fu pagi-pagi sekali tadi jatuh ke dalam koma parah. Keluarga Fu, ahli waris dan pelakunya sudah tumbang. Tepat sekali. Menurutku hari ini, saat ketua Fu sepenuhnya ambil alih, keluarga Fu dan grup Tuan Muda Fu kedua ini sekarang akan menjadi pewaris keluarga Fu. Mereka di sini, mereka di sini. Terima kasih teman-teman wartawan sudah datang. Seperti yang Anda semua tahu, keponakanku Fu Junhan sebelumnya diracuni. Ayahku juga jatuh sakit karena kecemasan berlebihan dan sudah terbaring di tempat tidur. Keluarga Fu yang besar ini tidak bisa tanpa seorang pemimpin bahkan sehari pun. Oleh karena itu, aku punya pengumuman penting yang harus disampaikan, yaitu, aku akan melanjutkan wasiat ayahku. Dan mulai sekarang, grup Fu. Keluarga Fu, sejak kapan kamu berat putuskan untuk mereka? Ayah, Fu Shitan, kamu meracuni tes saya. Dan kamu bahkan mencoba membunuh Junhan. Perbuatan keji ini. Apa kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu tentang itu? Ayah pasti sudah pikun di usia tua. Bagaimana mungkin aku meracuni ayah? benar ayah. Bakti Shikang. Jelas bagi semua orang. Tanpa bukti, kamu tidak bisa sembarangan menuduh. Kurasa kamu bingung karena sakitmu. Itu benar. Ketua Fu terkenal berbakti. Tuan The Tua film Fu was sudah tua. translated Dia and mungkin benar-benar narrated bingung. by M Media. Siapa bilang tidak ada bukti? Ini adalah racun yang 10 kali lebih murni dari sebelumnya. Selama tertelan. Dalam waktu kurang dari 5 jam, seseorang akan muntah darah dan mati. Lebih baik keduanya mati. Dengan begitu, tidak akan ada bukti setelah kematian mereka. Tidak. Video ayah ini palsu. Fu Junhan, aku tahu kau membenciku. Aku sudah menduduki posisimu selama bertahun-tahun. Tapi, kau tidak bisa memfitnahku seperti ini kan? Hanya berdasarkan video palsu. Siapa bilang kita hanya punya video ini? Xia Qingyun, kamu tidak bodoh lagi. Bukankah kamu yang di sebelah tabib ilahi? Asistennya. Bagaimana bisa kamu bersamanya? Lancang, jangan bersikap kasar pada tabib ilahi. Tabib ilahi. Maksudmu dia? Tepat sekali. Aku tanpa nama. Tanpa nama adalah aku. Racun ini, aku menukarnya dari Xia Mingzhu. Di sana, setelah diperiksa, komponennya identik dengan yang ada di botol yang dibuang di kamarmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku mengerti. Kau pura-pura bodoh untuk memangsa harimau. Kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Paman kedua, jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Kau telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dan sekarang kau menuai apa yang kau tabur. Aku tidak mengakuinya. Itu dia. Dia dalangnya. Dia ingin meracuni ayah sampai mati. Aku hanya terpengaruh. Benar. Racun itu diproduksi oleh lembaga penelitian di bawah keluarga ibunya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Fu Shichang, kau bajingan. Semua yang kulakukan karena kamu. Diam. Kalau bukan karenamu,
Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Ayah. Ayah. Aku salah. Ini semua salahku. Aku hanya menghasut percobaan pembunuhan. Aku benar-benar tidak membunuh siapapun. Ayah. Siapa bilang kau tidak membunuh siapapun? Lihat siapa ini. Fu Shichang. Kau bajingan busuk yang pantas dipotong 1000 bagian. Tidak mungkin. Kau dipukul seperti ini. Bagaimana kau masih bisa hidup? Kau mungkin lupa. Kalau aku masih di sini bukan? Fu Shichang. Bahkan jika aku benar-benar mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Biar ku beritahu. Aku sudah menyerahkan diri ke polisi. Semua hal buruk yang kau lakukan sebelumnya, tidak ada satupun yang akan luput dari keadilan. Tunggu saja untuk masuk penjara. Aku tidak melakukan apa-apa. Polisi. 3 tahun kemudian. Semuanya sudah berakhir. Xiao Yun yang dulu. Tidak perlu takut lagi. Mulai sekarang, pasti tidak akan ada orang lain yang mengganggu kita berdua dalam hidup kita. Jun Heng, aku... Aku di sini. Aku selalu di sini. The Apa film yang was kamu inginkan? translated and narrated by Lihat M mereka, Media. lalu lihat dirimu. Mereka menjagaku seperti pencuri setiap hari. Tidak memberiku kesempatan sama sekali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Harimau betina memukul orang.